Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10 IPS. Hari ini kita belajar tentang sejarah peminatan. Materi kita tentang historiografi. Historiografi. Historiografi kita lihat dari pengertiannya. Menurut bahasa, dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia dan graphein. History artinya sejarah, graph artinya tulisan, atau history sejarah, graph artinya tulisan. Graph dan history. Sehingga bisa dikatakan bahwa definisi historiografi yaitu tulisan sejarah, baik yang memiliki sifat ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Nah, kita lihat dulu. Dengan demikian itu secara harfiah, historiografi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjurus pada tindakan manusia di masa lampau. Historiografi dapat juga diartikan sebagai rekonstruksi yang imajinatif. Rekonstruksi artinya adalah membangun kembali kisah-kisah masa lampau dijadikan sebuah buku berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses-proses tertentu. Istilah, suatu usaha mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjurus pada tindakan manusia di masa lampau. Historiografi dapat juga diartikan sebagai rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau yang berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses-proses tertentu. Tujuannya adalah untuk menulis peristiwa di masa lalu secara kronologis dan sistematis. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Macam-macam historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional, yang kedua adalah historiografi kolonial, yang ketiga adalah historiografi modern. Baiklah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah tradisi penulisan sejarah yang berlaku pada masa setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan, baik pada zaman Hindu-Buddha maupun pada zaman Islam. Hasil tulisan sejarah di masa ini sering disebut sebagai naskah. Dalam historiografi tradisional, penulisannya tidak bertujuan untuk mengungkap fakta dan kebenaran sejarah. Namun, historiografi tradisional ini didominasi oleh lingkungan keraton atau kerajaan. Para raja mempunyai kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Historiografi tradisional ini bersifat etnosentris, artinya adalah kedaerahan, lebih bersifat daerah. Dia berbentuk istana sentris atau lingkungan keraton atau lingkungan kerajaan atau lingkungan istana. Dan magis religius atau dilandasi unsur magis dan kepercayaan. Oleh karena itu, hasil historiografi tradisional selain dalam bentuk sejarah ada pula dalam bentuk sastra, babat, kronik, dan lain sebagainya. Dalam historiografi tradisional, tokoh sejarahnya sering dihubungkan dengan tokoh populer zaman dahulu, bahkan dengan tokoh yang ada dalam mitos maupun legenda sekalipun. Hal ini dimaksudkan untuk mengukuhkan dan melegitimasi kekuasaan. Nah, historiografi tradisional ini didominasi oleh lingkungan raja, kerajaan. Raja mempunyai kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Menurut pembagian waktunya, historiografi tradisional ini dibedakan menjadi historiografi tradisional masa Hindu-Buddha dan historiografi tradisional masa Islam.
Kita lihat ciri-ciri historiografi tradisional. Berupa naskah, karya yang dibuat dalam bentuk terjemahan dari naskah-naskah dari India. Kadang, sering terjadi yang namanya kesalahan dalam penempatan waktu. Yang kedua, magis. Memiliki sifat reliomagis. Magis ini lebih kepada unsur kepercayaan. Berikutnya, istana sentris atau lingkungan-lingkungan kerajaan. Berikutnya, memiliki unsur mitos. Nah, mitos inilah kepercayaan-kepercayaan setempat. Lebih kepada legenda, sastra, babat, kronik, berisikan unsur-unsur mitos, kepercayaan di suatu tempat oleh masyarakat. Sifatnya etnosentrisme, ceritanya lebih kepada daerah-daerah. Menceritakan suatu daerah, kejadian suatu daerah, legenda suatu daerah. Nah, itulah dia ciri-ciri historiografi tradisional. Kita lanjutkan lagi nih, historiografi tradisional itu bersifat melegitimasi suatu kekuasaan sehingga seringkali anakronitis atau tidak cocok. Cenderung menampilkan unsur politik semata untuk menunjukkan kejayaan dan kekuasaan sang raja yang berkuasa pada masa itu. Ini contoh historiografi tradisional. Ada karya Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680. History of Java, ini mungkin menceritakan tentang, ini Thomas Stamford Raffles ini menceritakan tentang kekuasaan raja-raja di Jawa waktu itu. Terus Babat Tanah Jawi atau cerita Tanah Jawa. Terus ada di sampingnya itu adalah babat hikayat nih, hikayat raja-raja Pasai. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha adalah kitab Mahabharata dan Ramayana, kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, babat Arya Tabanan, babat Tanah Jawi, dan lainnya. Contoh historiografi masa Islam antara lain adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, babat Demak, babat Tanah Jawi, dan babat Giyanti. Sebelum masuk ke historiografi kolonial, ada kisah tentang contoh yang lainnya nih, historiografi tradisional. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Ken Arok itu adalah raja pertama dari kerajaan Singosari, dianggap sebagai anak Dewa Brahma. Dalam babat Tanah Jawa disebutkan pula bahwa Raja Mataram Islam pertama merupakan keturunan dari para nabi. Bahkan Raja-Raja Mataram diduga mempunyai hubungan dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Itu contoh dari historiografi tradisional. Sekarang kita masuk ke historiografi yang kedua, yaitu historiografi kolonial. Dari namanya aja kolonial, berarti ini penjajahan. Kita lihat. Historiografi kolonial ini merupakan penulisan sejarah yang dibuat pada masa kolonial. Penulisan historiografi kolonial ini berfokus dan terfokus terhadap kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia sekarang, karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya itu adalah untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Kita lihat berikutnya. Ciri-ciri historiografi kolonial. Yang pertama, Nederland. Ini tinggal D-nya, Nederlande sentris atau Eropa sentris. Berarti pusatnya kepada Nederland. Nederland itu berarti negara Belanda. Eropa sentris berarti lebih kepada negara-negara yang ada di Eropa. Bersifat mitologis, mitos. Bersifat subjektif. Subjektif itu berarti dia tidak adil lah. Dia lebih mementingkan negara yang menjajah daripada yang terjajah. Bersifat diskriminatif, pasti diskriminatif. Diskriminatif artinya membeda-bedakan. Itu bahasa lugasnya aja. Mengabaikan sumber lokal. Iya, karena dia penjajah. Mengandung tentang sejarah orang-orang besar. Ya, rata-rata isi dari historiografi kolonial ini pasti membicarakan tentang
gubernur lah, penguasa lah, Ratu Wilhelmina lah. Nah, itu ciri-ciri historiografi dari kolonial. Kita lihat contoh historiografi kolonial. Ini buku-bukunya nih. Nah, ada buku-buku dari Belanda. Kolonial Geschiedenis karya Colin Brander. Vinger der Oost-Indische Company karya Peter van Dam. Oud en Nieuw Oost-Indiën karya F. Valentijn. Ada lagi nanti History of Java, itu karya Thomas Stamford Raffles, masuk dalam historiografi kolonial juga dia. Kita lanjut. Kita masuk ke pembagian yang ketiga, historiografi modern. Historiografi ini tercipta karena tuntutan ketepatan teknik untuk memperoleh fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat dengan cara menetapkan metode penelitian. Sebelumnya kita udah belajar tentang penelitian sejarah. Ada 4 tahap dalam penelitian sejarah. Yang udah baca berarti paham. Mungkin nanti Ibu akan bikinkan penjelasan tentang metode penelitian. Kita lanjut lagi. Dalam fakta sejarah itu menggunakan ilmu-ilmu bantu. Terdapatnya teknik pengarsipan, arsip, dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Rekonstruksi inilah membangun kembali. Masa ini diawali dengan munculnya studi sejarah kritis yang memakai prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Berkembang sesuai zaman, historiografi saat ini telah semakin objektif dan kritis terhadap sebuah peristiwa sejarah. Ini adalah contoh historiografi modern. Ada pemberontakan petani Banten tahun 888, karya Sartono Kartodirjo, Revolusi Pemuda karya Benedict Anderson. Di sampingnya ini udah direvisi. Pokok-pokok perang gerilya karya Aha Nasution. Ini contoh dari historiografi modern. Untuk membuat buku ini, mereka lebih mementingkan yang mereka lihat itu adalah teknik penelitiannya, ketersediaan data yang dilihat. Baru mereka melakukan historiografi atau penulisan, tahap akhir dari penelitian sejarah. Ciri-ciri historiografi modern. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki sifat metodologis, sesuai dengan metode-metode yang ada. Sejarawan diharuskan memakai kaidah-kaidah ilmiah, karena dia bersifat ilmu pengetahuan. Bersifat kritis historis. Sejarah itu harus kritis. Dalam penelitian sejarah memakai pendekatan multidimensional, berarti banyak cara. Menonjolkan peran bangsa Indonesia lebih kepada negara kita, kritis atas historiografi nasional yang beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan ke Indonesia. Timbulnya peran-peran rakyat kecil yang awalnya ceritanya tradisional, contohnya membicarakan tentang raja, membicarakan tentang istana. Ketika di kolonial membicarakan tentang penjajahan, orang-orang penting. Nah, kalau di historiografi modern ini timbul peran-peran rakyat kecil seperti petani lah, buruh lah, atau sejenis rakyat-rakyat yang dijajah, menderita karena penjajahan. Nah, sudut pandangnya Indonesia sentris. Kenapa? Karena ceritanya lebih kepada Indonesia. Kelebihan historiografi modern, kita lihat yang pertama religiomegis keilmiah. Nah, yang awalnya sesuai dengan kepercayaan setempat, lebih kepada ilmiah. Mengubah pandang religiomegis dari kosmologis menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. Kritis. Nah, yang ketiga, multidimensional. Seluruh aspek kehidupan, yaitu mempengaruhi seluruh atau memakai dinamika masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan.
Itu dia kelebihan dari historiografi modern, karena dia lebih kepada ilmiah, kepada fakta yang ada. Namun, ada kekurangan historiografi modern ini. Yang pertama, belum bisa menjelaskan sejarah dengan maksimal. Karena sejarah itu butuh data yang lengkap, butuh bukti yang nyata, fakta itu harus ada. Ingat, fakta itu ada fakta mentah, ada fakta keras, ada fakta lunak, ada sekunder, ada primer, itu sumber sejarah. Jadi kita harus melihat sumber sejarahnya dulu, baru bisa kita melaksanakan namanya historiografi ini. Terus cenderung kurang fleksibel karena terlalu berpedoman terhadap metode ilmiah, terlalu tergantung sama yang namanya metode-metode, akhirnya kurang fleksibel. Belum tentu bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kadang-kadang hanya berfokus untuk tujuan akademis. Nah, ini benar. Kadang-kadang itu belum untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak bangsa. Kadang hanya berfokus untuk tujuan pembelajaran. Bahwa sejarah itu pembelajarannya begini. Makanya kita lebih baik belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah daripada belajar sejarah. Kalau kita belajar peristiwa sejarah, kita nggak akan tidur. Malahan kita akan semakin ingin tahu. Kalau kita belajar sejarah ngantuk, karena kita menghafal. Kalau belajar dari sejarah tidak, karena kita akan menghubungkan kejadian hari ini dengan kejadian masa lalu. Karena peristiwa masa lalu akan kembali terulang di masa depan kalau orang di masa depan tidak mengubah masa lalunya. Masa lalu akan tetap ada untuk memberikan pelajaran kepada orang masa sekarang untuk menghadapi masa depan. Sejarah itu kaitannya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kalian ingin merubah hidup, belajarlah dari sejarah. Ini sumber-sumbernya rata dari internet semua. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau jangan lupa absen hari ini. Kalau nggak ngerti boleh bertanya di kolom komentar atau di WA group. Ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.